Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 30 Januari 2025 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak sekte-sekte yang nekat meramalkan datangnya akhir dunia atau hari kiamat. Media massa juga sering melaporkan adanya kaum fundamentalis yang secara kolektif melakukan bunuh diri karena rasa malu akibat tidak datangnya hari kiamat yang ditunggu-tunggu pada hari, jam, bahkan menit yang telah ditentukan. Misalnya, pemimpin sekte Jehovah sedunia pernah membuat pernyataan bahwa di bulan November 1995 akan datang hari kiamat. Ada sebagian dari anggota sekte tersebut yang sudah menjual semua hartanya, meninggalkan pekerjaannya, sahabatnya, dan semua sudah bersiap-siap untuk menunggu para malaikat dari surga menjemput mereka. Ternyata ramalan mereka tidak terbukti. Ada juga sekte yang memprediksi pada tanggal 28 Oktober 1992, tepatnya jam 1 dini hari, diyakini oleh sebagian orang bahwa Yesus akan datang dan dunia akan kiamat. Berita tersebut sempat membuat orang Kristen resah, bingung, gelisah, dan bertanya-tanya, apakah betul dunia akan kiamat pada tanggal 28 Oktober? Memang, pada akhirnya kiamat akan datang, di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita aminkan hal ini. Yesus bisa datang tahun depan, bisa datang 10 tahun lagi, bisa 100 atau 1000 tahun lagi, atau bisa ia datang besok atau malam ini. Kita tidak ada yang tahu kapan waktunya, dan kita tidak perlu tahu akan hal itu. Yang pasti dia akan datang, dan yang penting kapanpun kiamat itu datang, kita sudah siap. Kalau kita sudah siap, kita tidak perlu gelisah. Hanya murid yang menyontek yang gelisah melihat guru datang. Hanya pegawai yang tidak jujur yang terus bertanya-tanya kapan bosnya datang lagi. Dan hanya pacar yang suka selingkuhlah yang gelisah, ketakutan melihat pacarnya akan datang menjumpai dia. Tuhan Yesus mengatakan,
jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Artinya, bukan tugas kita untuk meramal kapan waktunya, bukan tugas kita menghitung kapan ia akan datang. Tugas kita sebagai orang percaya adalah berjaga-jaga. Itu yang Tuhan katakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Itu berarti untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua itu, hati harus dijaga. Sebab hati adalah pusat perjumpaan kita dengan Tuhan. Apabila hati kita baik, maka baik jugalah segala sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Menjaga hati sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan tidaklah mudah. Berjaga-jaga di dalam nats ini mengandung dua pengertian. Berjaga-jaga tentang keadaan di luar, dan berjaga-jaga tentang hal yang di dalam. Jagalah hatimu. Hati memang perlu juga dijaga. Ini bukan hanya karena dia itu licik, tetapi dari situlah terpancar kehidupan. Dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di Yeremia 17 ayat 9 juga dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Karena itu perlu dijaga baik-baik, sebab hati menentukan jalan hidup. Menurut nats ini, hal-hal yang membuat kita tidak bersikap waspada dalam menantikan kedatangan Kristus adalah pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan dunia. Pesta pora berbicara mengenai salah satu cara manusia dalam menuruti kehendak daging, dalam rangka mencari jalan keluar bagi segala ketegangan, keruwetan yang terjadi dalam dirinya. Itu memang bukan jalan Tuhan dalam mencari penghiburan, sebab Allah itulah sumber segala penghiburan. Tetapi Tuhan juga tidak pernah melarang orang berpesta, misalnya merayakan ulang tahun. Namun yang diingatkan adalah jangan syarat oleh pesta pora, mabuk-mabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Karena kemabukan sudah jelas tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya hidup kami ini tidak syarat dengan pesta pora, mabuk-mabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.